Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Ya, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 12 ya. Nah, kemarin materi di bab 1 itu ada limit fungsi trigonometri di tak hingga dan berhingga. Nah, sekarang di bab 2 ada turunan fungsi trigonometri. Oke, nah kemudian sebelum kita belajar turunan fungsi trigonometri, kita akan belajar turunan fungsi aljabar terlebih dahulu yang sudah kalian pernah pelajari di kelas 2. Masih ingat kan ya? Oke, buat kalian yang udah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share video-videonya biar kakak lebih semangat lagi buat video. Nah, buat kalian yang mau request materi kimia, fisika, ataupun matematika wajib peminatan, boleh banget silahkan ketik di kolom deskripsi ya. Oke, terus buat kalian yang merasa ketinggalan materinya, mungkin kok limit-limit yang kemarin kok masih ada yang ketinggalan ya, coba cek di kolom deskripsi, sudah kakak kasih link untuk belajar materi-materi sebelumnya. Oke, langsung aja ya ke turunan fungsi trigonometri. Jadi kalian belajar dulu turunan fungsi aljabar. Ini kakak ingatkan kembali ya sedikit dari sifat yang nomor 1, turunan ya. Y sama dengan C, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. C itu konstanta. Contohnya seperti ini, contoh yang nomor 1. Misal kita punya Y sama dengan 5. Jadi nggak ada variabelnya, nggak ada 5X atau apa. Nah, berarti turunan pertamanya, nah lambang turunan itu ada aksen 1 di atas ya. Ketika ada suatu angka diturunkan, berapapun angkanya hasilnya adalah 0. Misal 1000 diturunkan jadi 0, 1 juta diturunkan jadi 0. Oke, paham ya nomor 1 ya, masih gampang. Nomor 2, ini kalau ada X pangkat N diturunkan, pangkatnya itu turun, namanya juga turunan ya, pangkatnya turun, lalu setelah pangkatnya turun, pangkatnya dikurangin 1. Contoh simpelnya kita punya X pangkat 4. Nah, berarti turunan pertama dari Y ini adalah, berarti kan turunan ya, pangkatnya diapain? Turunin. Oke, berarti 4. 4-nya nanti jadi sejajar dengan X-nya. Nah, ini awalnya 4 dikurangi 1. Pokoknya setiap sudah turun sekali, dia dikurangi 1. 4 kurangi 1 berapa? 3. Nah, berarti turunan dari X pangkat 4 adalah 4 kali X pangkat 3. Seperti itu. Nomor 3, contohnya ini adalah ketika di depan X-nya itu ada koefisien A. Nah, misal kayak gini, kita punya Y sama dengan 2 dikali X pangkat, di sini misal 5, gini ya. Nah, kemudian turunan pertamanya A-nya tetap. Oh, berarti turunan pertamanya adalah kalau ada koefisien seperti ini nggak diapa-apakan, tetap ngikutin 2. Nah, sekarang yang kita turunkan adalah X pangkat 5. 5 kita turunkan ke sini berarti jadi, ya udah diturunin aja 5 gini. Nah, yang berubah adalah pangkat X-nya. Kalau udah turun 5-nya, udah sejajar dengan X, pangkatnya dikurangi 1. Berarti di sini ada 4. Kemudian ya udah dikerjakan. 2 kali 5, 10 X pangkat 4. Gini. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian di video kali ini kakak khusus bahas sifat 1 sampai 5 dulu ya. Nanti 6 dan 7 kita belajar di video selanjutnya. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu kalau ada penjumlahan, misal Y sama dengan X pangkat 7 ditambah X pangkat 2 gini ya. Nah, berapakah turunan pertamanya? Nah, kalau ada penjumlahan, ada 2 suku ataupun nanti ada pengurangan, maka turunan pertamanya adalah ya udah tinggal suku pertama kamu turunkan jadi apa? Kalau ini plus, ya tetap plus. Suku kedua diturunkan jadi apa? Oke, ini kita punya X pangkat 7 jika diturunkan menjadi
7-nya di depan, gini ya, udah diturunin, X-nya tetap. Dan jangan lupa kalau sudah diturunkan, dikurangi 1. 7 dikurangi 1 di sini jadi 6. Kemudian yang ini, X pangkat 2. 2-nya turun, dikalikan dengan X pangkat 2-nya kurangi 1. 1, X pangkat 1 nggak usah ditulis. Sudah selesai seperti ini. Udah ya. Ini di video kali ini kita mau bahas sifat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Oke, next ya. Nah, kemudian ini kita langsung ke aturan turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, khusus di video kali ini kakak nggak bahas asal muasalnya ya. Jadi ini kakak bahas langsung, yaudah kalau ada fungsi apa nanti turunannya apa. Mungkin untuk asal muasalnya nanti di next video ya. Nah, ini ada fx sama dengan sin x. Jadi kamu punya fungsi fx sama dengan sin x diturunkan. Jadinya cos. Ingat-ingat kalau s jadi cos. Nah, cos dia pun jadi s. Tetapi ingat-ingat kalau depannya cos, turunannya itu jadi negatif sin gitu. Sebenarnya ini buat dihafal aja ya. Sebenarnya ini ada tahapannya kenapa kita menemukan ini, tapi di video kali ini kakak mau langsung dulu aja ya. Nah, ini nanti tinggal kalian hafalkan dulu rumusnya ini. Sebenarnya ini ada konsepnya, asal muasalnya itu. Terus ada tan X diturunkan jadi secant kuadrat X. Kotan X diturunkan jadi min kosek kuadrat X. Secant X diturunkan jadi secant X dikali tan X. Lalu kosek X diturunkan jadi negatif kosek X kali kotan X. Oke, paham ya? Ya, nanti kakak cantumin dulu aja. Misal kalian masih lupa, belum ingat, masih lupa ya. Nah, kemudian ini nanti ada misal kalian punya Y sama dengan sin GX. Kalau tadi kan langsung X ya. Kalau sekarang di belakang sinnya itu merupakan suatu fungsi. Nah, nanti turunan pertamanya itu tinggal fungsinya ini diturunkan dikali cos GX. Nah, mungkin ini masih agak bingung ya. Kita skip dulu aja, pelan-pelan dulu. Ini nanti di bagian part yang kedua nanti kita pakai ya. Nah, kita part yang pertama dulu aja. Yang ini ya, yang biru ya, yang masih gampang. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin X dikurangi X. Nah, ingat ini ada 2 suku ya teman-teman ya. Berarti nanti yang diturunkan gimana? Kalau ada 2 suku tuh berarti nanti suku pertama diturunkan dikurangi suku kedua diturunkan gitu ya. Nah, berarti sekarang turunan pertama dari Y. Turunan pertama itu dimisalkan dengan Y-nya tetap jangan lupa dikasih aksen 1. Berarti Y aksen sama dengan turunan pertamanya adalah, nah ini kan ada perkalian ya. Kalau ada koefisien jadi tetap aja ditulis 3 dikali. Nah, ini sin X berarti bentuk paling dasar. Turunan dari sin. Nah, turunan sin adalah cos. Oke, berarti langsung aja 3 cos X. Lalu ini tandanya adalah dikurangi. Nah, X. X itu turunan dari X. Turunan dari X itu berapa ya? Turunan X adalah, tadi kita belum belajar ya kalau turunan X aja itu berapa. Nah, ini di depan ya. Jadi kakak tambahkan kalau ada X aja diturunkan jadi apa sih? Nah, ini ya di sebelah sini aja ya. Kasih tanda bintang. Kalau ada Y sama dengan X. Nah, ketika diturunkan misal ini ya, Y aksen sama dengan, nah kamu tinggal lihat di depan koefisien X di sini ada angka berapa? 1. Ya udah berarti aksen sama dengan 1. Misalkan lagi Y sama dengan 1000X. Nah, berarti aksennya sama dengan, ingat tinggal dilihat koefisien di depan X ada angka berapa? 1000. Dah selesai gini. Paham ya? Jadi kalau ada ini X diturunkan berarti kita tinggal lihat depannya aja. Kalau dia pangkatnya 1 ya, koefisiennya berapa? 1. Ya udah berarti tinggal kita tambahkan 1 gini.
Nah, berarti Y aksennya adalah 3 cos X min 1. Gitu. Udah selesai? Ih, gampang banget ya. Iya, masih dasar. Oke, yang nomor 2. Tentukan apa itu? Turunan pertama dari Y sama dengan 3 plus 2 sin X min 7 cos X. Nah, ingat ya kayak tadi ya, di sini kita punya berapa suku? 1 suku, suku kedua, dan suku ketiga. Semuanya dipisahkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Berarti suku pertama diturunkan, suku kedua diturunkan, suku ketiga pun diturunkan. Gitu ya. Oke, berarti sekarang kita cari Y aksen. Berarti Y aksennya sama dengan 3. 3 kalau diturunkan sih jadi apa ya? 3 itu kan konstanta ya. Kalau diturunkan berarti jadi 0. Nggak ada ya, nggak usah dianggap ya. Kemudian 2 kali sin X. 2 itu koefisien tetap 2. Sin X, udah paling dasar ya. Turunan sin X adalah cos. Oke, berarti di sini 2 cos X. Min, tetap min, 7 itu dari sananya. Kemudian cos X, cos X kita turunkan. Di sini cos X turunannya adalah negatif sin X. Berarti buat kurung buka negatif sin X gini ya. Oke, berarti turunan pertamanya kita ulang 2 cos X. Nah, ini negatif 7 kali negatif berarti plus 7. Sini berarti sin X gini. Selesai. Gampang ya teman-teman ya. Wah, ternyata gampang. Oke, iya masih nomor 1, 2. Oke, sekarang kita belajar nomor 3. Nah, nomor 3 sekarang X-nya sudah kita modifikasi menjadi suatu nilai. Nah, intinya gampang. Intinya hanya itu kalian turunkan dulu. Nanti kalau udah ketemu tinggal X-nya diganti dengan ini ya. Oke, kita hitung dulu setengah pi. Setengah kali 180 derajat. Berarti dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Oke, ini ingat ada suku pertama kita turunkan. Kemudian ada suku kedua kita turunkan. Oke, berarti H aksen sama dengan 2 dikali, karena koefisien tetap ya, sin X. Turunan dari sin X. Nah, turunannya adalah cos. Oke, berarti di sini 2 cos X ditambah cos X. Ini udah paling sederhana. Yuk, cos X. Turunan pertama aja adalah min sin X. Oke, kurung buka dulu. Min sin X. Gini ya. Nah, kemudian sama dengan berarti 2 cos X. Ini positif kali negatif yang menang. Min sin X. Nah, gini. Ini H aksen X. Padahal yang ditanyakan adalah H aksen ketika nilainya 90 derajat. Berarti H aksen ketika 90 derajat. Berarti setiap ada X di sini diganti dengan 90 derajat. 2 kali cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat sama dengan 2 dikali cos 90. Berapa yuk cos 90? Cos 90 itu 0. Oke, berarti di sini 0 dikurangi sin 90. 1. Nah, berarti 2 kali 0, 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Seperti itu teman-teman. Gampang ya? Nah, sekarang udah agak susah, kita akan masuk ke bagian aturan rantai. Jadi ini harus jeli ya. Jadi konsepnya kayak gini kalau aturan rantai. Kalau kalian punya Y sama dengan U pangkat N, di mana U itu biasanya fungsi yang agak ribet. Nggak kayak tadi langsung misal sin kayak gitu. Nah, ini biasanya fungsinya itu agak ribet. Maka Y aksennya itu sama dengan biasa kan, N-nya itu turun dikali U N pangkat min 1 dikali dengan U aksen gitu. Nah, contohnya ini kita punya sin 7X. Kenapa nggak jadi cos 7X langsung aja kayak gitu sih? Nah, kenapa ya? Ini karena kan tadi yang turunan yang
dasar itu kan kayak gini, ketika Y sama dengan sin X, maka Y aksennya sama dengan cos X. Gini ya teman-teman ya. Jadi kalau dia sin X, ingat ini X di sini. X-nya itu sendirian, maka turunannya cos X. Tetapi kalau ketika muncul sin 7X, maka turunannya adalah, berarti kita harus ini pertama diturunkan dulu. Turunan ini tuh artinya turunan ya, turunannya dulu. Tergantung kalau dia aljabar kayak gini, kalau fungsi trigonometri ya diturunkan. Berarti di sini f aksen x-nya itu sama dengan turunan sin. Turunan sin adalah cos ya. Langkah pertama adalah diturunkan biasa cos 7x tetap 7x. Nah, tetapi jangan lupa harus dikalikan dengan u aksen. Nah, ini ibaratnya u-nya 7x kalau diturunkan berarti jadi, ingat tadi kalau kita punya Y sama dengan 7x, berarti Y aksennya sama dengan ini diturunkan. Berarti tinggal lihat koefisiennya adalah 7. Berarti di sini cos 7x dikali dengan 7. Gini ya. Atau biar rapi kita taruh 7-nya itu di depan. Berarti 7 cos 7x gitu teman-teman. Selesai. Ye. Oke, kemudian yang ke berapa ini? Soal yang kelima. Oke, soal yang kelima adalah kamu punya sin bla 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 bla. Nah, ini nggak simpel kan? Kalau nggak simpel berarti harus pakai rantai. Oke, berarti langkah pertama adalah f aksennya sama dengan sin. Sin, kata kuncinya sin sesuatu. Berarti turunan dari sin adalah cos. Oh, berarti cos sesuatunya tetap tulis dulu. 2x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4. Nah, ini adalah baru turunan dari sin adalah cos. Nah, jangan lupa dia adalah termasuk aturan rantai karena dia rumit. Jangan lupa dikalikan dengan u aksen. Berarti yang rumit ini diturunkan. Oke. Yang rumit ini diturunkan. Dikalikan dengan, maaf ya sebelah sini nggak apa-apa ya. Dilanjutkan. Berarti ini diturunkan nih. Kita turunkan 5 kali 2 10x pangkat 4 ditambah, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi 5 kali 2 adalah 10x pangkat 4, 3 kali 7 21x kuadrat gini ya. Terus dikurangi 2 kali 5 10 X ngurangi 1 ya, jadi pangkat 1 plus, nah itu kan konstanta ya, kalau konstanta diturunkan jadi 0, jadi nggak usah, berarti kayak gini. Nah biar rapi nulisnya, maaf dari sini, kok kakak nggak rapi banget sih. Biasanya kalau biar rapi itu diutamakan ini koefisiennya dulu, yang angka-angka dulu. 10x pangkat 4 ditambah 21x kuadrat min 10x dikali dengan cos. Nah ini tetap 2x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4. Gini. Oke, bisa ya? Selesai gitu. Nah itu namanya aturan rantai, simpelnya gitu. Jadi kamu harus menurunkan sesuatu yang rumit. Nah ini contohnya ya, ada sin yang rumit. Nah jadi nuruninnya itu 2 kali. Yang pertama gini, sin turunannya apa ya? Cos. Ya udah, terus di copy paste. Ini ibaratnya kayak x. Sin x diturunkan jadi cos x. Nah tapi jangan lupa harus dikalikan dengan turunannya yang rumit ini, u aksen ini ibaratnya kalau di sini. Oke, kemudian lanjut ya. Nah yang selanjutnya adalah kalian punya di sini ada tentukan turunan pertama dari fx sin min 3x plus 2. Oke, kita coba ya. Di sini ingat, di sini sin, tetapi di sini bukan fungsi yang simple. Ini udah kategori dalam yang ribet. Kalau ribet tetap terus pakai aturan rantai. Oke, berarti turunan pertamanya adalah easy banget, sin. Turunannya adalah sambil dihafalin cos. Oke.
Tetap ingat nggak diapa-apakan, tapi jangan lupa dikalikan dengan turunannya ini yang di belakang sin. Oke, min 3x diturunkan jadi min 3 plus 2 karena dia konstanta, berarti diturunkan menjadi 0. Nah, ingat biar rapi, biasanya angka itu di depan. Berarti min 3 cos min 3x plus 2. Gini teman-teman. Oke, bisa ya? Oke, kemudian next ini. Tentukan nilai dari... Oke, masih ada 2 soal ya. Sekarang 2 soal terakhir. 2 soal terakhir. Tentukan nilai dari G aksen pi, berarti nanti turunan pertama G tapi X-nya diganti pi. Pi itu berapa derajat ya? 180 derajat. Oke, dari Gx sama dengan 2 sin pangkat 3, 3x min 2pi. Oke, langkah pertama adalah seperti biasa, kita turunkan dulu. Berarti G aksen sama dengan 2. 2 itu ibaratnya konstanta, tetap 2. Nah, kemudian ini ada sin pangkat 3 dari ini. Nah, berarti kita jabarkan dulu sin pangkat 3. Ibaratnya kita punya kayak gini. Oke, gini simpelnya ya. Misal kita punya Y sama dengan sin X kamu pangkatkan 5. Nah, kalau kita mau membuat turunannya, ini tuh ibaratnya kamu punya U ya. U pangkat 5. Berarti kan 5-nya turun nih, sesuatu pangkat 5. 5 kali U, U-nya tetap. Berarti sin X, terus pangkatnya jadi 4. Nah, jangan lupa dikalikan dengan ini turunannya yang ribet ini. Kan ini kita tadi misalkan jadi U kan. Nah, ini diturunkan. Sin turunannya adalah cos. Gini, cos X. Nah, selesai. Gini. Nah, berarti yang ini ibaratnya kita punya, ubah dulu aja ya biar kalian gampang ngelihatnya. Berarti kalian punya 2 kali sin 3x min 2pi pangkat 3. Nah, gini ya. Berarti yang pertama kan ada 2 di sini ya. Ini berasal dari sininya. Kemudian ini 3 kita turunkan. Oke, 3 dikali setelah diturunkan tetap. Ini kan ibaratnya kamu punya U. U pangkat 3. 3-nya turun. Terus itu seperangkatnya tetap sin 3x min 2pi. Nah, kemudian dah, berarti pangkatnya sekarang pangkatnya menjadi berapa? Udah turun 3. Berarti 3 kurangi 1 di sini jadi 2 gitu ya. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan turunan yang rumit ini. Sin. Sin kalau diturunkan jadi cos. Oke, cos. Cos berapa? Ya tetap ditulis ini. Cos berapa nih? Yang sebelah sini nih. Oke, berarti cos 3x min 2pi. Nah, kemudian setelah itu harus dikalikan lagi dengan turunannya ini yang pink ini. Kita turunkan jadi 3x. Diturunkan jadi 3 min 2pi. Nggak ada x-nya ya, berarti diturunkan nggak ada ya. Oke, kemudian setelah ini kita kumpulkan semua angka dengan angka 2 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18 sin 3x min 2pi kuadrat dikali cos 3x min 2pi. Nih, 3x min 2pi. Oke, berarti sekarang kita masukkan x-nya itu mendekati pi. Pi itu adalah tadi 180 derajat. Oke, berarti G aksen ketika 180 derajat, berarti di sini tinggal 18 kali sin 3, setiap ada x di sini diganti dengan 180 derajat. 180 kali 3 berarti berapa? 180 kali 3 berarti 540. Ya, di sini jadi 540. 540 derajat dikurangi 2pi.
2pi. 2pi itu adalah 360 derajat. Oke, berarti 2pi itu tadi adalah 360 derajat. Nah, dikalikan dengan cos 3pi. 3x, x-nya tadi adalah ini ya, diganti 180, berarti 540 derajat dikurangi 360 derajat. Jadi ada dua option ya, kalian boleh mengubahnya semua dalam derajat, boleh dalam pi, tapi biasanya kalau yang belum terbiasa bingung kalau pi. Oke, berarti sama dengan 18 kali sin, ini dikurangi 180 derajat dikali cos, ini dikurangi 180 derajat. Nah, kemudian 18 kali sin 180. 180 itu temannya 0, sin 0, 0. Oke, dikali dengan cos 180. Cos 180 itu temannya 0. Nah, terus cos 0 kan adalah 1, tapi karena dia di kuadran kedua berarti negatif 1. Nah, kemudian berarti 18 kali 0 kali negatif 1. Nah, karena ada 0 ini ya, jadi tetap hasilnya adalah 0 ya. Sepanjang ini hasilnya 0. Jadi ya tergantung ya, soalnya ini dilalah ada 0-nya. Oke, ini nomor yang terakhir. Di sini kita punya tentukan nilai f aksen dari setengah pi. Nah, setengah pi kita ubah dulu. Setengah pi jadi berapa, Kak? Setengah kali 180. Berarti nanti jadi 90 derajat dari fx sama dengan sin kuadrat 3x min pi. Nah, ini biar enak kita lihat gini ya. Berarti kita punya sin 3x min pi kurung kurawal kuadrat gini. Nah, berarti nanti f aksen x-nya sama dengan seperti biasa, 2-nya turun, Kak, ke bawah. 2 sinnya tetap yang ada di dalam. Nah, kemudian 2 udah kurangi 1, berarti pangkatnya sini 1. Kemudian jangan lupa ini Kakak kasih tanda ungu. Sin 3x min pi. Sin. Kita fokus ke sin. Sin turunannya adalah cos. Oke, cos 3x min pi. Kemudian jangan lupa di dalam cos, karena ini bentuknya udah nggak sederhana ya, kecuali kalau cos x udah selesai. Karena dia nggak sederhana, Kakak tambahin ini warna lagi. Ini ya, karena dia nggak sederhana, dia juga harus diturunkan. Oke, diturunkan 3x diturunkan jadi 3pi, diturunkan jadi apa, Kak? Nggak bisa, soalnya dia konstanta. Oke, kemudian berarti hasilnya adalah yang angka kalian kumpulkan dengan angka ya. 2 kali 3, 6. Kemudian 6 kali di sini sin 3x min pi dikali dengan cos 3x min pi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah f aksen ketika x-nya adalah 90 derajat. Berarti 6 dikali sin 3 kali 90 berapa tuh? 270 derajat. Pi itu 180 derajat dikali cos 3 kali x-nya adalah 90, berarti 270 derajat dikurangi 180 derajat. Oke, berarti sama dengan 6 kali sin 270 kurangi 180, 90 derajat kali cos 90 derajat. Oke, berarti 6 dikali sin 90, 6 dikali 1 cos 90. Cos 90 adalah 0. Oke, berarti 6 kali 1 kali 0 ya, 0 lagi Kak jawabannya. Iya, nggak apa-apa tapi ya. Nah, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Next, di video selanjutnya kita akan belajar turunan dari trigonometri untuk sifat yang ke-56 yang ada perkalian dan pembagian. Nah, itu bakalan lebih rumit karena sifat di dasarnya pun sifat turunan aljabarnya agak rumit. Nanti bentuknya kalian hafalkan dulu ya. Oke, sekian dulu dari Kakak yang sedikit ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat terus kalian yang udah kelas 3. See you on next video. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.